Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua hari ini? Sehat. Sudah melaksanakan ibadah sholat duha semua ya? Bagi yang belum, dilaksanakan nanti sesudah Zoom ya. Oke, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama. Isti'dadan. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Masih ingat apa yang sudah dipelajari pekan kemarin? Tentang gaya. Gaya, coba Pak Guru ingat-ingat lagi. Ada berapa gaya kemarin yang sudah dipelajari? Graviti. Ada 6. Apa saja? 1. Gravitasi. Gravitasi. Gaya otot. Gaya otot. Magnet. Gesek. Gesek. Apa? Gaya pegas. Gaya pegas. Gaya. Satu lagi. Gaya listrik ya. Jadi ada 6 gaya yang sudah kita pelajari dan gaya itu memiliki pengaruhnya masing-masing. Yang pertama, apa pengaruhnya? Benda? Benda bergerak jadi diam. Benda bergerak menjadi diam. Yang kedua? Benda berdiam. Ayo, apa? Benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga? Benda diam bergerak. Berubah arah. Berubah arah. Yang Berubah keempat? arah. Berubah bentuk. Berubah bentuk. Nah, itu pengaruh dari gaya-gaya yang ditimbulkan. Nah, jadi setiap ada gaya yang dihasilkan, pasti ada pengaruh yang ditimbulkan. Mas Noval baru bangun. Ngantuk lah Mas Noval. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi itu kemarin ada apa saja kegiatannya anak-anak? Perairan. Apa? Kegiatannya kemarin itu ada 3 kegiatan, macam-macam kegiatan. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Suaranya Mas Dito putus-putus. Yang pertama adalah produksi. Jadi kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi. Yang kedua apa? Konsumsi. Konsumsi. Yang ketiga? Distribusi. Nah, orang yang melakukannya, yang melakukan kegiatan konsumsi disebut siapa? Konsumen. Orang yang mendistribusikan disebut dengan? Distributor. Nah, berikutnya untuk yang apa yang berikutnya? Produsen. Ya? Produsen, betul. Nah, itu untuk macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, dari kegiatan ekonomi ini ada yang namanya bidang kegiatan ekonomi. Nah, jadi ada bidangnya dari kegiatan ekonomi itu, dari 3 kegiatan itu ada bidangnya. Misalnya ada bidang pertanian, ada bidang perkebunan, ada bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan atau perhutani, seperti itu. Nah,
Jadi dari 5 macam ini ada ciri-cirinya. Jadi kegiatan ekonomi ada 3. Dari kegiatan ekonomi itu ada beberapa bidang kegiatan ekonomi. Nah, Pak Guru jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Perkebunan. Jadi membutuhkan lahan yang ada di dataran tinggi. Dataran rendah dan pantai juga bisa diisi dengan pertanian seperti itu. Tanaman yang dibudidayakan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, coba Pak Guru tanya, tanaman yang bisa hidup di dataran tinggi contohnya apa? Teh, stroberi, apa lagi? Apel. Bisa enggak kira-kira kalau kita menanam apel di pesisir pantai? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena membutuhkan suhu yang tinggi. Karena? Membutuhkan suhu yang dingin. Ya, karena apel membutuhkan lingkungan yang memiliki suhu dingin. Makanya apel itu hidupnya di dataran tinggi. Bisa enggak hidup? Bisa, cuman untuk menghasilkan buah yang bagus itu sulit sekali. Atau bisa jadi nanti ketika kita tanam, pohonnya akan cepat mati. Seperti itu ya. Mas Anton, mikrofonnya dihidupkan. Berikutnya, tanaman yang ada di dataran rendah. Contohnya apa? Padi. Padi. Apalagi? Jeruk. Jeruk. Bisa. Ada yang bisa, ada yang di dataran tinggi juga. Jagung. Apa? Jagung. Jagung. Kalau misalnya sawi, bisa enggak di dataran rendah? Bisa. Ya, berarti sawi termasuk tanaman yang bisa hidup di dataran rendah. Nah, itu untuk bidang ekonomi, pertanian, dan perkebunan. Untuk yang bidang ekonomi peternakan dan perikanan, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, seperti namanya sudah ada peternakan dan perikanan. Ya. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak bisa berupa ikan mas, lele, ayam, bebek, kambing, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin dari salah satu dari kalian ada yang punya usaha peternakan di rumahnya. Siapa? Bapak. Ya, apa usahanya? Beternak apa? Ayam. Ayam, ya. Bagus. Nah, itu termasuk dalam bidang ekonomi yang berupa peternakan. Kalau misalnya kalian saudara atau Pak D punya usaha beternak ikan lele, nah itu sudah masuk bidang ekonomi perikanan. Jadi dari bidang ekonomi itu ada bermacam-macam. Ada yang barusan ada pertanian, ada perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jadi banyak sekali macamnya. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Nah, di daerah pesisir pantai itu juga ada biasanya pembudidayaan seperti tambak udang. Itu seperti itu masuk dalam perikanan. Ya, paham ya? Coba disebutkan lagi ada apa saja tadi yang bidang ekonomi, bidang kegiatan ekonomi. Betul. Coba Mas Sinja disebutkan lagi apa saja tadi bidang kegiatan ekonomi. Mas Sinja sebutkan satu saja. Apa tadi? Perikanan. Perikanan. Contohnya apa perikanan? Memelihara ikan. Memelihara ikan. Ikan lele.
Ya, seperti ikan lele yang biasanya kita sering jumpai di warung-warung itu kan ada ikan lele. Nah, itu penjualnya biasanya membeli atau kulaan pada orang yang membudidayakan ikan lele atau mempunyai usaha perikanan. Nah, usaha yang ketiga selain dari pertanian dan peternakan, ada yang kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang bisa dimanfaatkan bisa berupa jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku industri bangunan dan mebel. Nah, seperti di rumah kalian ada lemari, ada kursi, tempat tidur. Itu bahannya dari apa? Kalau Ada yang berupa spring bed yang dari spons, ada yang tempat tidurnya terbuat dari kayu. Nah, kayu itu termasuk salah satu hasil dari bidang ekonomi kehutanan karena kayu itu diambil dari hutan yang memang ditanam untuk dijadikan usaha. Tapi untuk penebangannya biasanya dilakukan secara tebang pilih, tidak moro-moro langsung dalam satu kawasan langsung ditebang semua, enggak. Jadi pohon yang sudah usianya cukup untuk ditebang, nanti ditebang baru dijadikan sebagai bahan baku pembuatan mebel, meja, kursi, tempat tidur, meja belajar, seperti itu. Ya, ada juga kursi yang terbuat dari rotan, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari tanaman yang bisa kita gunakan. Sampai sini paham ya? Ya. Paham? Paham. Ya. Coba sebutkan apa saja tadi kegiatan ekonomi dan bidang ekonominya. Kegiatan ekonominya apa saja, terus bidang kegiatan ekonomi apa saja. Dari kegiatan ekonomi dulu. Coba Mas Pamifta minta Mas Noval S. Coba. Perikanan, Terus. kehutanan, Ya, kehutanan atau perhutani. Apalagi? perkebunan, Perkebunan. Terus? apa dah? Peternakan. Sekarang kami tanya ke Mas Vio, kegiatan ekonomi ada apa saja? Siapa? Kegiatan Ya. yang benar itu bidang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya ini sudah kita pelajari di di tema sebelumnya. Coba apa Vio? Ada 3 kegiatan ekonomi. 1. Perkebunan, perikanan. Salah. Apa? Gak ada. Kurang benar. Apa? Produksi. Konsumsi dan distribusi. Jadi harus bisa membedakan mana yang kegiatan ekonomi, mana yang bidang kegiatan ekonomi. Jadi kalau bidang kegiatan ekonominya itu berupa apa? Tapi kalau untuk kegiatan ekonominya, macam-macamnya itu yang ada 3. Ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Jangan lupa ya. Itu diingat-ingat. Bisa jadi nanti masuk di ujian. Sekarang Pak minta tanya lagi untuk yang kegiatan keagamaan. Apa tadi yang belum ditanya? Mas Elang, coba Mas Elang. Sebutkan. Ya. Mana wajahnya Mas Elang ini tidak kelihatan? Ya, sebutkan salah satu agama selain Islam. Islam kan sudah tahu ya, sebutkan selain agama Islam, tempat ibadah beserta hari rayanya. Coba Mas Elang sebutkan satu saja. Kristen. Yes.
Tempat ibadahnya gereja. Gereja. Terus hari raya. Natal. Natal, betul. Sekarang Mas Anton. Sebutkan salah satu. Selain agama Islam loh ya. Coba Mas Anton. Kan kita di Indonesia ada 6 agama. Jadi tinggal menyebutkan salah satu dari 5 agama yang ada itu. Misalnya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebutkan dari salah satu itu tempat ibadah beserta hari besarnya atau hari raya. Coba Mas Anton. Salam. Langsung mengikuti ya. Ya, tidak apa-apa. Langsung mengikuti. Coba Mas Anton sebutkan salah satu. Mas Elang tadi sudah menyebutkan. Lupa? Lupa. Nah, coba langsung ke Mas Hafiz. Sebutkan salah satu contoh agama, tempat ibadah, dan hari rayanya. Salah satu, selain agama Islam. Kristen. Ya, terus? Tempat ibadahnya gereja. Terus Harinya Natal. Nah, contoh yang lain. Tadi itu sudah disebutkan sama Mas Elang. Contoh yang lain apa? Tidak tahu, Pak. Loh, kok bisa tidak tahu? Aku tahu, Pak. Ya, coba. Kristen. Di gereja. Hari Paskah. Ya, hari Paskah. Coba cari contoh yang selain agama Kristen. Jadi yang double suka ada 2. Konghucu apa? Hindu. Ya coba Hindu sebutkan, Mas Noval, Z. Hindu, tempat ibadahnya pura. Pura. Terus hari rayanya? Nyepi, betul. Nah, hari Jumat kemarin kita libur kan ya? Iya. Nah, hari Jumat kemarin kita tuh merayakan hari apa? Kita sebagai masyarakat Indonesia ada hari besar kemarin. Hari raya Imlek. Nah, hari raya Imlek itu untuk umat beragama apa? Konghucu. Konghucu. Nah, terus tempat ibadah untuk agama Konghucu apa, anak-anak? Tahu. Apa? Kelenteng. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia setidaknya mengetahui agama yang ada di Indonesia, tempat ibadahnya, dan hari rayanya. Supaya apa, Pak? Supaya kita belajar untuk menghargai saudara-saudara kita yang ada yang beragama lain. Jadi meskipun kita beragama Islam, tidak boleh menjelekkan agama yang lain. Saling menjaga toleransi. Makanya ada. Itu aku lihat barongsai di mana? Di Lipo. Ya. Nah, barongsai itu salah satu salah satu kesenian yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Nah, itu juga bisa kita apresiasi karena kesenian yang bisa kita nikmati juga. Paham ya? Bagus. Untuk sementara mungkin ada yang ditanyakan dulu. Tidak ada, Pak. Sudah paham semua ya? Oh iya, jangan lupa belajar untuk besok kita akan melaksanakan ulangan tema 7 ya. Jadi besok untuk tema 7 akan dilaksanakan ulangan. Karena tugasnya apa, Pak? Apa? Habis ini ujian sekarang. Nah, untuk hari ini tematik tidak ada tugas. Jadi bisa kalian baca-baca lagi di buku atau pelajari lagi apa yang sudah dipelajari supaya
mengingat kembali materi tersebut. Ya. Nah, sekarang coba Pak, sebentar lagi. Kenapa? Sebentar lagi ujian, Pak. Iya, kalau untuk PTS-nya tanggal 1 Maret besok, bulan Maret, kurang 2 minggu nanti kita akan melaksanakan PTS. Hari apa tuh? Tanggal 1 hari Senin, kurang 2 minggu dari sekarang. 1 Maret. Iya, 1 Maret. Paham ya semuanya ya? Puasa. Nah, Pak Guru ingatkan dari yang sudah dipelajari tadi. Yang pertama tadi tentang kegiatan ekonomi beserta bidangnya. Nah, Pak minta sebutkan lagi. Kegiatan ekonomi ada 3. Ada produksi, ada distribusi dan konsumsi. Nah, terus untuk orangnya atau orang yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi orangnya disebut dengan produsen. Konsumsi orangnya disebut dengan konsumen dan distribusi orangnya disebut dengan distributor. Nah, ini untuk yang kegiatan ekonomi. Untuk bidang kegiatan ekonomi ada berupa ada pertanian dan perkebunan, ada peternakan dan perikanan, serta yang terakhir ada kehutanan. Nah, dari masing-masing bidang itu ada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Contohnya, untuk pertanian bisa bertani padi, jagung, itu untuk yang di dataran rendah. Untuk yang di dataran tinggi berupa perkebunan, bisa kebun teh, kebun kopi, kebun stroberi, apel, jeruk, dan masih banyak lagi buah-buahan yang lain. Karena untuk buah-buahan seperti apel misalnya, itu membutuhkan suhu yang dingin. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Peternakan bisa seperti yang mungkin kita banyak sering jumpai, peternakan ayam bertelur, peternakan ayam potong atau ayam daging, terus peternakan kambing, bebek. Untuk yang perikanan bisa lele, ikan mas, terus apa lagi? Bisa berupa udang juga, ya. Untuk yang terakhir, kehutanan bisa memanfaatkan jati dan rotan seperti yang sudah ada di rumah kalian, kursi, lemari, meja belajar, meja makan. Nah, itu kan juga banyak yang terbuat dari kayu. Nah, itu salah satu bidang ekonomi yang berupa kehutanan. Paham ya? Paham. Terus untuk tempat ibadah dan agamanya. Nah, itu sudah kemarin Pak Miftah sudah berikan contohnya, bisa diingat lagi, misalnya Islam, agamanya Islam, masjid tempat ibadahnya, hari raya Idul Fitri, itu untuk hari besarnya. Kristen, gereja tempat ibadahnya, hari besarnya bisa berupa hari Paskah atau hari Natal, atau hari Jumat Agung bisa. Terus untuk yang Katolik itu tidak jauh beda dengan yang Kristen ya, hampir sama. Hanya beda di nama saja. Terus untuk yang Buddha, Dari raya Imlek. untuk yang Buddha, tempat ibadahnya apa? Wihara. Wihara. Hari rayanya Waisak ya. Untuk yang Hindu, untuk saudara-saudara kita yang ada di Bali itu sebagian besar beragama Hindu. Tempat ibadahnya Pura. Hari rayanya ada hari raya Nyepi, ada hari raya Galungan. Jadi bukan cuma satu. Terus yang Konghucu itu dirayakan hari Jumat kemarin tanggal 12 itu hari raya Imlek. Iya. Ya. Sudah ya, paham ya? Ya. Diingat-ingat siapa tahu nanti masuk di ujian. Paham ya? Oh iya, nanti untuk hari Rabu dan Jumat insya Allah ada penambahan jam untuk yang bahasa Jawa karena bahasa Jawa masih banyak. Jadi nanti akan ada jam tambahan. Maksudnya mungkin ada materi yang akan disampaikan lebih banyak nanti. Karena kalau misalnya
menggunakan waktu yang seperti biasanya, materi yang ada itu tidak akan tersampaikan semua. Nanti bingung ketika ujian. Bisa dipahami ya? Bisa. Mas Inja jangan lupa dikerjakan ntar lagi ulangannya. Aku udah Pak tadi Pak dari awal. Oh sudah? Bagus. Udah. Kelar Pak. Terus untuk pengerjaan soal jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru nanti hasilnya tidak akan maksimal. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Oh iya. Kapan sekolah? Oh, sekolah, kapan sekolah? Kapan sekolah? Nanti akan ada informasi dari sekolah kita kalau misalnya sudah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah, dari kabupaten. Ya. Untuk sementara masih seperti ini dulu. Waktu puasa itu ada tugas Pak. Waktu puasa? Iya Pak. Ya ada. Ah, Kan online kan? Jadi tidak usah ngumpulkan ke sekolah. Oh ya, kita di bulan ini untuk pada tahun hijriahnya kita memasuki bulan apa sekarang? Bulan Rojab. Nah, masih ingat doanya bulan Rojab gimana? Ingat. Nah, coba. Siapa yang ingat? Aku. Coba dibacakan seperti biasa di sekolah. Lupa. Ya, coba dibaca bersama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Nah, di rumah jangan lupa baca itu ya. Kalau bukan Ramadan. Ya kan nanti sampai bulan Ramadan nanti doanya dibaca juga. Oke anak-anak, hari ini sampai situ dulu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sebelum diakhiri, marilah kita baca doa bersama. Istidadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik.